Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman masih bersemangat ya untuk belajar SPSS. Hari ini kita masih akan tetap belajar bersama tentang pengujian hipotesis menggunakan program SPSS. Mungkin teman-teman masih ingat, pada video sebelumnya kita telah belajar tutorial uji tes sampel berpasangan menggunakan program SPSS. Nah, khusus pada video kali ini, kita akan belajar pengujian hipotesis yaitu uji tes sampel bebas atau Independent Sample T-Test menggunakan program SPSS. Oke, langsung saja kita menuju ke contoh kasusnya ya. Seorang mahasiswa ingin meneliti apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan setelah ia memberikan perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem-based learning. Sampel yang digunakan untuk penelitian sebanyak 40 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Adapun data hasil penelitian disajikan pada tabel 1. Bantulah mahasiswa tersebut untuk menguji hipotesis penelitiannya dengan program SPSS. Oke, teman-teman bisa cermati tabel 1 di bawah ini ya. Kebetulan data yang saya gunakan pada tabel 1 ini sama seperti data yang saya gunakan di video tutorial analisis eksplorasi. Ya, jumlah sampelnya adalah 40 siswa, terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Untuk variabelnya yaitu hasil belajar IPA dan juga jenis kelamin. Untuk hasil belajar IPA-nya nilainya berupa angka tanpa koma. Untuk jenis kelaminnya di sini 1 itu untuk laki-laki dan 2 itu untuk perempuan. Ya. Langsung saja kita masuk ke program SPSS untuk melakukan analisisnya ya. Kita masuk ke bagian statistik data editor pada program SPSS. Teman-teman ingat kembali ya, di bagian bawah ada data view dan variable view. Sekarang kita coba klik variable view terlebih dahulu untuk mendefinisikan variabel-variabelnya ya. Variabel yang pertama yaitu hasil belajar IPA ya. Kita tuliskan hasil belajar IPA ya. Teman-teman ingat ya, ketika kita menuliskan nama variabel ini tidak bisa menggunakan spasi. Jadi, alternatifnya teman-teman bisa menulis secara dempet-dempet ataupun bisa teman-teman pisahkan dengan tanda garis bawah seperti ini ataupun dengan yang lainnya ya. Oke, untuk tipe datanya kita pilih numerik karena data hasil belajar itu berupa angka. Untuk width-nya tidak saya rubah, masih sama seperti defaultnya SPSS. Untuk desimalnya kita ganti dengan angka 0, karena hasil belajar IPA-nya itu tanpa koma. Kemudian kita klik OK. Ya, di sini nilai desimalnya otomatis sudah berubah ya. Untuk label bisa teman-teman isi, bisa juga dikosongi. Untuk kali ini saya coba kosongi ya. Bagian value kita pilih none, missingnya juga none, kolom dan lainnya tidak saya rubah, masih sama seperti defaultnya SPSS. Measure-nya kita ganti dengan scale. Oke. Selanjutnya kita definisikan variabel yang kedua, yaitu jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Tipe datanya kita pilih numerik karena tadi jenis kelaminnya sudah kita ganti 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Untuk width-nya tidak saya rubah, untuk desimalnya kita ganti dengan 0. Kemudian kita klik OK. Label bisa teman-teman isi, bisa juga dikosongi. Untuk kali ini saya kosongi ya. Untuk bagian value ya, ini tidak lagi none karena tadi angka 1 itu untuk laki-laki, angka 2 untuk perempuan. Jadi di sini kita coba klik ya. Value 1 kita ketikkan 1, labelnya kita ketikkan laki-laki. Kemudian kita klik add.
value kita ketikkan 2, bagian tabel kita ketikkan perempuan. Ya, setelah itu kita klik add. Ya, di sini 1 laki-laki, 2 perempuan. Oke, setelah itu kita klik OK. Untuk bagian missing, non, kolom align tidak saya rubah. Ya, measure-nya kita ganti dengan nominal. Karena di sini angka 1 dan 2 itu hanya sebatas label ya. 1 untuk labelnya laki-laki, 2 untuk labelnya perempuan. Selanjutnya, setelah kita definisikan semua variabelnya, kita coba inputkan datanya di bagian data view. Kita klik data view ya. Di sini sudah ada hasil belajar dan juga jenis kelamin. Kita tinggal menginputkan datanya ya. Kita masuk ke Word untuk mengcopykan datanya ya, hasil belajar IPA. Di sini kita coba copy, kemudian kita masuk ke SPSS di bagian data editor, data view, kita Ctrl V ya. Untuk jenis kelamin juga seperti itu, kita masuk ke Word-nya, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita pilih Ctrl V ya di sini. Untuk hasil belajar IPA dan jenis kelamin sudah kita inputkan datanya. Ya, sebelum kita melakukan uji hipotesis ya, kita lakukan terlebih dahulu uji prasyaratnya yang meliputi uji normalitas maupun uji homogenitasnya ya. Teman-teman ingat kembali ya, bisa lihat pada video analisis eksplorasi ya. Di sana sudah saya jelaskan tutorial uji normalitas dan juga uji homogenitasnya ya. Namun di sini tidak ada salahnya, saya ulang kembali ya. Kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic, kemudian kita cari explore ya. Analyze descriptive statistic, kemudian kita pilih explore. Oke, untuk bagian dependent list, teman-teman pilih hasil belajar ya, sudah berwarna kuning, otomatis kita bisa pindah ya dengan menggunakan tanda panah ini ke bagian dependent list. Untuk jenis kelamin, kita klik sehingga berwarna kuning, kita klik tanda panah, kita masukkan ke bagian faktor list. Untuk selanjutnya kita klik plot. Ya, di sini untuk blogspotnya bisa teman-teman pilih none, tidak masalah. Untuk normality plot with test-nya jangan lupa dicentang, karena disinilah uji normalitasnya ya. Jadi jangan lupa dicentang. Untuk uji homogenitasnya ya, itu ada di bagian spread versus level with level test ya. Jangan lupa pilih untransform. Ya, untuk blogspotnya, nah normality plot with testnya jangan lupa dicentang, spread versus level with level testnya pilih untransform ya. Saya ulangi di sini untuk uji normalitasnya, klik normality plot with test, untuk uji homogenitas dengan level test pilih untransform, kemudian klik continue dan klik OK. Kita dibawa masuk ke bagian output statistik viewer-nya. Oke, teman-teman bisa scroll ke bawah untuk melihat tabel hasil uji normalitas maupun uji homogenitasnya, ataupun teman-teman bisa menggunakan panel yang di sebelah kiri ya. Di sini saya coba gunakan panel yang sebelah kiri, saya klik di sini ada test of normality ya, saya geser dulu ya. Test of normality kita klik ya. Di sini kita sudah dibawa ke bagian test of normality ya. Ada versi Kolmogorov-Smirnov dan juga ada versi Sapir-Whorf ya. Teman-teman untuk membaca itu perhatikan di bagian signifikansi ya. Signifikansi. Di sini misal saya menggunakan Sapir-Whorf ya, teman-teman bisa lihat untuk signifikansi hasil belajar laki-laki itu adalah 0,258. Nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Maka hasil belajar IPA pada jenis kelamin laki-laki datanya terdistribusi normal. Ya, untuk hasil belajar IPA perempuan ya,
Kita lihat signifikansinya 0,123. Nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Maka data hasil belajar perempuan juga terdistribusi normal, ya. Karena kedua data hasil belajar IPA baik di laki-laki maupun perempuan semuanya terdistribusi normal, ya, maka kita nanti bisa melanjutkan dengan uji statistik parametrik, ya. Pada kasus video ini kita gunakan uji T-sample bebas atau independent sample t-test, ya. Selanjutnya ini di bawah uji normalitas itu ada uji homogenitas, ya. Uji homogenitas teman-teman jangan lupa baca di bagian signifikansi tapi di based on mean, ya. Di sini signifikansinya adalah 0,170, ya. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka datanya itu homogen, ya, atau berasal dari varians yang sama. Oke. Setelah kita mengetahui hasil uji normalitasnya, normal, homogenitasnya homogen, maka kita bisa lanjut ke pengujian hipotesisnya menggunakan statistik parametrik, yaitu uji T-sample bebas, ya. Kita masuk ke bagian statistik data viewer, kita lakukan uji T-sample bebasnya, ya. Teman-teman perlu ketahui, uji T-sample bebas atau independent sample t-test itu kita gunakan untuk menguji rata-rata antara dua kelompok data yang independen atau saling bebas, ya. Di sini untuk melakukan uji T-sample bebas dengan SPSS kita klik analyze, kemudian cari compare mean, ya. Kemudian cari tulisan independent sample t-test. Saya ulangi, analyze, compare mean, kemudian independent sample t-test. Kita klik, ya. Di sini hasil belajar IPA, ya, kita klik sudah berwarna kuning, kita masukkan ke tes variabel dengan menggunakan tanda panah. Untuk jenis kelamin, di sini kita klik sehingga berwarna kuning. Kita masukkan ke bagian grouping variabel dengan menggunakan tanda panah. Ya, setelah kita masukkan jenis kelamin di grouping variabel, di sini muncul tanda tanya. Teman-teman jangan bingung, ya. Silahkan klik define group, ya. Kemudian kita ketikkan di sini grup 1 kita tulis angka 1, grup 2 kita tulis angka 2. Karena tadi kita ada dua grup, ya, 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan, ya. Oke, kemudian kita klik continue dan kemudian kita klik OK. Ya. Kita dibawa lagi masuk ke output statistik viewer-nya, ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah atau menggunakan panel yang ada di sebelah kiri. Oke, di sini untuk output t-testnya ada tabel grup statistik, ya. Di sini ada N itu jumlah siswanya, ya, laki-laki 20, perempuan 20, ada mean itu rata-rata, ada standar deviasi, ada standar error of mean, ya. Kemudian ada tabel independent sample test, ya. Coba teman-teman cermati di sini di bagian independent sample test, ya, hasil belajar. Di sini ada equal variance assumptions, ya, dan equal variance not assumptions, ya. Di sini equal variance assumptions itu variansinya diasumsikan sama atau dengan kata lain homogen. Kalau yang di bawah ini equal variance not assumptions berarti variansinya diasumsikan tidak sama atau tidak homogen, ya. Oke, berarti karena tadi kita ketahui dari hasil uji homogenitasnya bahwa datanya homogen, yang kita gunakan adalah yang bagian atas, ya, yang variansinya diasumsikan sama, ya. Pada tabel independent sample test, ya, di sini selain memuat t-test for equality of mean, di sini juga memuat Levene test, ya. Berarti
memuat uji homogenitasnya. Teman-teman bisa cermati di sini signifikansinya adalah 0,170 ya. Teman-teman bisa lihat nilai ini tuh sama seperti nilai uji homogenitas tadi yang di atas tadi ya. Saya coba tunjukkan di sini. Tes homogenitinya nilai signifikansinya 0,170 sama ya. Untuk Levene tesnya di uji homogenitasnya tadi adalah 1,959 ya. Di t-testnya ini juga sama. F-nya adalah 1,959 ya. Jadi untuk hasil output independent sample t-test ini ya, selain memuat hasil t-testnya sendiri juga memuat hasil uji homogenitasnya secara otomatis ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu di bagian t-test for equality of means ya. Teman-teman jangan lupa lihat yang bagian atas karena variansinya diasumsikan sama atau homogen ya. Di sini ada T. Nilai T ini adalah nilai T hitung ya. Nilainya adalah 0,000 ya. DF ini adalah derajat kebebasannya ya. DF-nya ini adalah 20 tambah 20 ya. 40 dikurangi 2. Berarti di sini ada 38. Derajat kebebasannya 38. Signifikansi totalnya itu adalah 1,000 ya. Nilai-nilai ini nanti yang akan kita gunakan untuk penarikan kesimpulan. Teman-teman ingat kembali ya, untuk menarik kesimpulan kita bisa membandingkan T hitung dengan T tabel ya. T hitung ini bisa kita bandingkan dengan T tabel. T tabelnya kita baca pada DF-nya 38 untuk signifikansi total ya. Oke, terus untuk bagian signifikansi total ini 1,000 ini kita bisa bandingkan dengan 0,05 ya. Hasilnya apakah lebih besar atau lebih kecil? Oke, untuk memperjelas ya, teman-teman bisa coba copy paste-kan ya di sini. Kita pilih beberapa yang penting ya, hasil uji normalitasnya ya. Ini bisa teman-teman copy kan, klik copy dan kita paste-kan ke Word ya, supaya nanti teman-teman punya arsip untuk data dan juga lebih mudah untuk membacanya karena nanti bisa kita warnai, kita edit dan sebagainya ya. Kita coba copy paste-kan uji normalitasnya ke Word ya. Di sini kebetulan sudah saya copy paste-kan ya. Untuk uji normalitasnya sudah kita copy paste-kan di sini ke Word ya. Sebelumnya nama ujinya teman-teman jangan sampai lupa ya dituliskan ya, biar nanti tidak lupa di kemudian hari. Oke, selanjutnya untuk uji homogenitasnya juga bisa teman-teman copy paste-kan. Teman-teman kembali ke outputnya SPSS ya, kita copy, kemudian masuk ke bagian Word-nya, teman-teman paste-kan ya. Di sini ya, sengaja saya beri warna kuning-kuning ya, supaya teman-teman bisa melihat. Menurut Sapirowicz, signifikansinya untuk laki-laki dan perempuannya lebih besar dari 0,05, maka datanya terdistribusi normal. Untuk uji homogenitasnya bagian based on mean ya, signifikansinya adalah 0,170 ya. Nilai ini juga lebih besar dari 0,05, maka datanya homogen atau berasal dari varians yang sama ya. Ini sudah ya, uji normalitas kita copy paste, homogenitas sudah, kemudian output SPSS-nya dari uji T-nya ya. Output SPSS uji T-nya kita copy paste-kan juga grup statistik dan juga independent sample testnya ya. Teman-teman bisa kembali ke output ya, ke bagian t-test ya. Ini bisa teman-teman copy kan dan paste-kan. Yang bawah ini juga bisa teman-teman copy dan paste-kan di Word-nya ya. Di sini ini sengaja saya beri warna kuning ya, biar nanti lebih mudah untuk melihatnya ya. Equal variance assumptions ya, karena tadi variasinya diasumsikan sama. Di sini saya kasih warna biar teman-teman tidak salah melihat ya, tidak keliru melihat yang di bagian bawah ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian penarikan kesimpulannya ya.
Tadi sudah saya jelaskan, kita bisa menggunakan T-hitung dan T-tabel, atau kita bisa menggunakan signifikansi. Sebelum kita menarik kesimpulan, ya, kita tuliskan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya. Ya, di sini untuk H0-nya μ1 sama dengan μ2, berarti di sini tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan setelah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem based learning. Untuk H1-nya, μ1 tidak sama dengan μ2, ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan setelah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem based learning. Ya. Setelah teman-teman tuliskan hipotesis pengujiannya seperti ini, ya, teman-teman ingat kembali untuk kriteria pengujiannya. Ya. Ketika teman-teman menggunakan T-tabel dan T-hitung, ya, untuk H0 diterima, itu T-hitung jika lebih besar sama dengan min T-tabel, atau ini ya, T-hitungnya kurang dari sama dengan T-tabel. Bagaimana jika H0-nya ditolak? H0 ditolak itu jika T-hitung kurang dari min T-tabel atau T-hitungnya lebih besar dari T-tabel. Jika teman-teman mau menarik kesimpulan menggunakan signifikansi, ya, di sini kriterianya jika signifikansi lebih besar sama dengan 0,05 maka H0-nya diterima. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak, ya. Untuk mengingat, ya, teman-teman mungkin masih ingat analogi yang saya berikan pada video tutorial di UJT sampel berpasangan, ya. Jika teman-teman beri uang yang lebih besar, ya, itu biasanya diterima. Jika teman-teman dikasih uang yang lebih sedikit atau lebih kecil, maka ditolak, ya. Itu untuk analoginya pada video tutorial sebelumnya, ya. Oke, setelah itu, ya, kita coba menarik kesimpulan, ya. Kita coba tarik kesimpulan yang pertama dengan membandingkan T-tabel dan T-hitungnya, ya. Untuk T-tabel, ya, teman-teman bisa lihat pada buku statistik atau sumber yang lainnya, ya. Signifikansinya tutil, ya, 0,05 kita bagi 2 yaitu 0,025, derajat kebebasan 38, ya. 38 ini dari mana, ya? Tadi dari tabel output, ya, di atas. Saya coba kembali ke atas, ya. Di sini DF-nya adalah 38, ya. Oke. Kita peroleh di tabel itu adalah T-tabelnya sebesar 2,024, ya. Di sini saya ambil nilai yang positif, ya, tabel yang positif. Oke. Mungkin teman-teman ada yang melihat di buku statistik atau sumber lain ada yang menyantumkan T-tabel itu untuk yang nilai negatifnya atau nilai positif, tapi di sini saya coba ambil yang nilai positif. Setelah itu kita coba tuliskan nilai T-hitungnya dari output SPSS, ya. Nilai T-hitungnya kan tadi 0,000, ya. Ini teman-teman bisa lihat, saya scroll ke atas kembali, ya, tadi yang sudah saya beri warna kuning, ya, 0,000. Nilai ini kita bandingkan dengan T-tabel. Menurut teman-teman, ya, nilai T-hitungnya, ya, 0,00, ya, ini dengan T-tabelnya 2,024, ya. Ini memenuhi kriteria signifikansi yang mana? Ya, di sini, ya, kita ketahui bahwa nilai 0,000, ya, ini kurang dari 2,024, ya, dan lebih besar dari min 2,024, ya. Jadi T-hitungnya, ya, di sini lebih besar dari min T-tabel dan kurang dari T-tabel. Maka kita bisa simpulkan bahwa H0-nya itu diterima. Ya, jadi kesimpulannya jika H0 itu diterima, maka tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan setelah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem based learning. Hal ini dapat kita buktikan bahwa rata-rata hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan itu sama. Rata-ratanya yaitu 77,50, ya. Teman-teman bisa lihat pada tabel output SPSS-nya, ya, dari yang di UJT, ya. Saya coba scroll ke atas, ya.
teman-teman bisa lihat di sini untuk rata-rata laki-laki dan perempuan ternyata sama, yaitu 77,50. Maka di sini kita bisa membuat kesimpulan tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa laki-laki dan perempuan. Berarti hasil penarikan kesimpulan kita dengan uji T sampel bebas ya, dengan membandingkan T tabel dan T hitungnya sudah benar ya, karena di sini memang diketahui rata-ratanya adalah sama. Oke, bagaimana jika kita mau menarik kesimpulan menggunakan signifikansi ya? Teman-teman tinggal bandingkan output signifikansi total di SPSS yaitu 1,00. Ini teman-teman bandingkan dengan 0,05. Ternyata nilai 1,00 ini kan lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah H0-nya diterima. Ya, jadi itu tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan setelah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem based learning ya. Pembuktiannya adalah kita bisa lihat dari minnya, ternyata rata-rata hasil belajar siswa laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu 77,50. Oke. Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Ya, sebelum saya akhiri, teman-teman jangan lupa simpan semua hasil pekerjaan yang telah teman-teman lakukan hari ini ya. Kita bisa simpan yang pertama statistik data editor, yang data yang kita inputkan tadi, kita klik file, save as, cari tempat di mana teman-teman mau menyimpan. Di sini saya pilih folder SPSS. Kita kasih namanya ya biar ingat uji T sampel bebas ya. Tipe filenya SAP sudah otomatis, kemudian klik save ya. Di sini otomatis yang tadi untitled sudah berubah menjadi uji tes sampel bebas. Untuk outputnya juga jangan lupa teman-teman save ya. Di sini belum kita save karena masih tulisannya output 1 dokumen 1 ya. Kita klik file, save as ya. Kemudian kita pilih tempat atau folder di mana teman-teman mau menyimpan ya. Jangan lupa tulis namanya ya, uji T sampel bebas ya, tipe filenya adalah SPV, kemudian kita klik save ya. Untuk yang Word-nya juga sama, teman-teman bisa simpan untuk bagian Word-nya ya. Untuk Word ya, yang ini bisa teman-teman simpan. Oke, demikian semoga yang saya sampaikan mudah dipahami dan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.